Untuk slide 4 ini ada tabel pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar metode simplex, dan yang kedua ada langkah-langkah metode simplex dan contoh soal maksimisasi. Untuk soal maksimisasi ini akan dibahas menggunakan Excel. Materi yang pertama akan dibahas yaitu konsep dasar metode simplex. Apa itu metode simplex? Metode simplex adalah pendekatan untuk memecahkan model pemrograman linear secara manual menggunakan variabel slack, table, dan variabel pivot sebagai sarana untuk menemukan solusi optimal dari masalah optimasi. Metode ini menyelesaikan dari metode simplex melalui perhitungan ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Sebelum menggunakan metode simplex, kita harus tahu dulu nih, tujuan metode simplex itu untuk apa sih? Jadi, metode simplex bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemrograman linear yang lebih dari satu variabel, atau lebih lengkapnya untuk menemukan solusi optimal dari masalah pemrograman linear atau linear programming, yaitu untuk memaksimalkan fungsi tujuan atau meminimalkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan berbagai batasan yang ada. Selanjutnya itu ada kapan metode simplex digunakan. Yang pertama itu jika masalah pemrograman linear memiliki lebih dari 2 variabel sehingga metode grafik tidak praktis lagi. Lalu yang kedua itu ada jika diperlukan solusi optimal dari fungsi objektif linear dengan kendala-kendala linear yang membentuk daerah visible yang berupa polytope. Lalu yang ketiga ada jika ingin memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan, misalnya dengan memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, atau mengatur penjadwalan. Lalu yang keempat ada jika masalah sudah diformulasikan dalam bentuk kanonik atau dapat diubah ke bentuk kanonik agar algoritma simplex dapat diterapkan. Syarat penggunaan metode simplex. Yang pertama, model program linear harus dirubah dahulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standard form. Contohnya, 10x1 ditambah 2x2 kurang lebih sama dengan 12. 10x1 ditambah 2x2 sama dengan 12. Yang kedua, masalah program linear harus dalam bentuk standar, yang berarti semua pembatas harus berbentuk persamaan dengan ruas kanan non-negatif dan fungsi tujuan harus diubah menjadi fungsi maksimisasi. Berikutnya ada tujuan optimasi yang dibedakan menjadi 2, yaitu maksimisasi dan minimisasi. Maksimisasi digunakan ketika ingin mendapatkan keuntungan yang paling besar, pendapatan yang tertinggi, atau hasil yang paling menguntungkan. Sedangkan minimisasi digunakan ketika ingin mengurangi biaya, waktu, jarak, atau hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada variabel slack, surplus, dan artificial. Yang pertama ada variabel slack. Fungsi dari variabel slack adalah menambahkan variabel slack kepertidaksamaan kurang dari atau sama dengan untuk mengubahnya menjadi persamaan. Yang kedua ada variabel surplus. Fungsi dari variabel surplus adalah mengurangkan variabel surplus dari pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan untuk mengubahnya menjadi persamaan. Yang terakhir ada variabel artificial. Fungsi dari variabel artificial adalah ditambahkan kepertidaksamaan lebih dari atau sama dengan untuk membantu mendapatkan solusi awal. Yang terakhir ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Keuntungan dari setiap unit produk A adalah 40 dan produk B 30. Untuk memproduksi dari kedua produk tersebut membutuhkan 2 jenis sumber daya, yaitu mesin dan tenaga kerja. Untuk memproduksi produk A memerlukan penggunaan mesin selama 2 jam dan produk B selama 1 jam. Dengan penggunaan waktu yang tersedia selama 100 jam, untuk memproduksi produk A membutuhkan tenaga kerja selama 1 jam, dan untuk produk B selama 1 jam dengan waktu yang tersedia selama 80 jam. Berdasarkan keterbatasan sumber daya yang ada, tentukan kombinasi produk A dan produk B dapat mencapai keuntungan maksimumnya. Oke, jika kita sudah punya contoh soal seperti ini,
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal ini menggunakan metode simplex. Sebelum kita mulai mengerjakan, alangkah baiknya agar kita membaca dulu dan memahami soalnya, agar kita tahu apa yang harus kita cari sesuai instruksi dari soal tersebut. Nah, di soal tersebut, inti pertanyaannya adalah tentukan kombinasi produk A dan produk B agar dapat mencapai keuntungan yang maksimum. Berarti di sini yang akan kita cari dan hitung adalah laba atau keuntungan maksimum dari kombinasi produk A dan produk B. Lalu step selanjutnya kita akan tuangkan dari soal ini dan kita akan buat menjadi variabel. Step pertama, kita akan menentukan yang namanya variabel keputusan. Variabel keputusan. Apa itu variabel keputusan? Variabel keputusan adalah variabel yang mau kita cari. Misalnya, supaya hasilnya optimal, bisa jadi hasilnya maksimum atau minimum. Variabel keputusan dari soal tersebut adalah di sini kita mempunyai dua variabel, yaitu produk A dan produk B. Jadi kita tulis di sini produk A sama dengan X1. Produk B sama dengan X2. X1 ini adalah variabel keputusan yang pertama dan X2 adalah variabel keputusan yang kedua. Kemudian, step kedua, kita akan menentukan fungsi tujuan. Di sini kita akan membuat rumus yang mau kita optimalkan. Berarti rumusnya itu adalah Zmax sama dengan, untuk mencari nilai Zmax ini kita cari lagi dari soal. Berarti kita pakai yang di sini. Keuntungan dari setiap unit produk A adalah Rp40 dan produk B Rp30. Berarti Zmax sama dengan 40x1 ditambah 30x2. 40x1 ini dari nilai produk A dan 30x2 ini dari nilai produk B. Karena kita ingin memaksimalkan keuntungan, jadi kita menggunakan rumus Zmax. Kemudian, step ketiga, kita akan menentukan fungsi kendala. Di sini kita punya dua kendala yang bisa kita hitung dari contoh soal, yaitu yang pertama mesin dan yang kedua adalah tenaga kerja. Berarti kita tulis di sini yang pertama mesin. Untuk mencari nilai dari kendala yang pertama ini, kita baca lagi soalnya supaya teliti agar tidak salah ya. Untuk memproduksi produk A memerlukan penggunaan mesin selama 2 jam. Dengan kata lain, X1-nya adalah 2 dan produk B selama 1 jam. Berarti X2-nya adalah 1. Kita tulis mesin sama dengan 2x1 ditambah 1x2. Kemudian kita cari batasannya dengan penggunaan waktu yang tersedia selama 100 jam. Berarti batasannya adalah
kurang dari 100. Kenapa kurang dari 100? Karena di sini maksimalnya 100 jam. Berarti dengan kata lain kurang dari 100 jam. Lalu yang kedua, tenaga kerja. Kita lihat lagi dari soalnya. Untuk memproduksi produk A membutuhkan tenaga kerja selama 1 jam. Berarti X1-nya sama dengan 1. Dan produk B 1 jam juga. Berarti X2-nya 1 juga. Jadi kita tulis di sini 1X1 ditambah 1X2. Kemudian kita cari batasannya. Dengan waktu yang tersedia selama 80 jam. 80 jam. Berarti kurang dari 80. Kemudian di sini jangan lupa menambahkan non negatif. Non negatif sama dengan X1, X2 lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena nilai non negatif ini artinya nilainya tidak boleh kurang dari 0. Ini adalah syarat dalam penyelesaian program linear atau metode simplex. Karena dalam dunia nyata kita nggak bisa hitung produksi yang nilainya kurang dari 0 atau minus. Kemudian step keempat, kita akan merubah bentuk umum menjadi persamaan. Untuk merubah bentuk umum menjadi persamaan, kita akan menyalin ulang terlebih dahulu fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Berarti Z max sama dengan 40X1 ditambah 30X2. Kemudian fungsi kendalanya 2X1 ditambah 1X2 kurang dari 100. Kendala yang kedua, satu X1 ditambah 1X2 kurang dari dan jangan lupa non negatifnya. X1 X2 sama dengan lebih dari 0. Kita rapihin dulu ini. Jadi untuk merubah bentuk umum menjadi persamaan terdapat dua syarat. Syarat yang pertama adalah jika kendala berbentuk kurang dari, maka kita akan ubah menjadi persamaan dan menambahkan dengan select variable, yaitu akan kita tambahkan dengan plus S1 seperti ini. Syarat yang kedua, jika kendala berbentuk lebih dari sama dengan, maka akan kita ubah menjadi persamaan dan mengurangkannya dengan surplus variabel, yaitu kita akan tambahkan dengan minus S1. Jadi dikurang ya. Kalau tadi kan yang kurang dari itu plus, artinya plus S1 ditambah select variable. Kalau yang ini dikurang surplus variable.
2x1 ditambah 1x2. Ingat tadi apa? Oke, baik. Plus S1. Karena ininya tanda simbolnya kurang dari sama dengan, jadi kita tambahin plus. Kemudian kendala yang kedua, 1x1 ditambah 1x2 plus S2. S2. Maaf. Sepertinya ini kurang panjang, jadi kita tambahin dulu. Kenapa ini ada renggangnya? Jadi biar kita nggak keliru saat mau memindahkan ke tabel iterasi. Jangan lupa di sini kita tambahin sama dengan. Jadi simbol kurang dari ini kita ubah menjadi persamaan, yaitu sama dengan. Berarti sama dengan 100. Di sini sama dengan 80. Untuk di sini yang fungsi tujuan ya juga sama. Kita tambahkan dengan S1 dan tambahkan dengan S2. Ini juga sama yang negatifnya. X1, X2, S1, S2. Kenapa seleknya cuma ada 2, S1 dan S2? Karena di sini kendalanya cuma ada 2. Jika kita sudah buat bentuk umum menjadi persamaannya, step selanjutnya kita akan membuat tabel iterasinya. Ini saya sudah membuat template tabel iterasinya. Jadi kita akan memasukkan nilai-nilai yang terdapat pada kendala dan fungsi tujuan. Sebelum itu saya akan menjelaskan isi dari masing-masing tabel tersebut. Iterasi ini adalah setiap langkah atau siklus perhitungan dalam metode simplex. Tujuannya untuk mencari solusi optimal secara bertahap. Kemudian C adalah koefisien dari fungsi tujuan untuk setiap variabel keputusan. Dan CI adalah nilai C untuk variabel yang masuk dalam basis pada iterasi tertentu. Nilai basis adalah kumpulan variabel yang saat ini aktif atau tidak nol dalam solusi. Activity level adalah nilai dari masing-masing variabel basis dalam solusi saat ini. Real activity ini adalah baris pada tabel yang menunjukkan koefisien dari masing-masing variabel di tiap kendala saat ini, dengan catatan dalam bentuk yang telah diubah. Kemudian disposal activity. Ini adalah istilah lokal atau turunan dari departing variable atau variabel yang akan keluar dari basis dalam iterasi berikutnya. Dipilih berdasarkan rasio minimum. Dan rasio ini digunakan untuk menentukan baris yang akan keluar dari basis pivot row. Rasio ini adalah baris dengan rasio terkecil positif yang dipilih agar solusi tetap visible. Kemudian kita akan masukkan data dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di kolom X1 real activity kita akan masukkan nilai 40. Kenapa? Karena ini 40 X1. X1 sama dengan 40. Di
kolom real activity X2 kita masukkan nilai 30 karena di sini 30 X2. Kemudian nilai S1 S2-nya. Nilai S1 sama dengan 0 dan nilai S2 sama dengan 0. Nilai 0 ini kita dapat dari 0 S1 dan S2 nilainya dari 0 S2. Selanjutnya kita akan menghitung iterasi 0-nya. Iterasi 0. Di sini nilainya 0. Kita salin dari select 1 dan select 2. Berarti di sini 0 select 1 dan di sini 0 select 2. Kemudian pada kolom basis kita tulis S1. Kemudian di sini kita tulis S2. Pada kolom activity level di sini kita tulis 100 karena kita ambil dari batasan kendala 1. Di sini kita tulis 80 dari batasan kendala 2. Kemudian di kolom real activity X1 kita salin dari 2X1 dan 1X2. Artinya ini nilai dari kendala 1 dan yang ini nilai dari kendala 2. Berarti di sini kita tulis 2, di sini kita tulis 1. Kemudian ini juga sama 1X2 dan 1X2. Berarti 1 dan 1. Di sininya pada tabel disposal activity S1 kita tulis 1 dan pada kolom kedua kita tulis 0. Kenapa ini 1? Karena tiap masing-masing select 1 dan select 2 itu memiliki nilai 1. Berhubung ini S1, jadi nilai satunya kita taruh di kolom S1. Nah, kemudian ini juga sama. Berhubung ini S2, berarti nilai satunya berada di kolom S2. Kemudian di sini kita tulis ZJ. Dan di sini ZJ min CJ. Rumus ZJ ini adalah CI dikali activity level ditambah CI dikali activity level. Tapi berhubung ini nilai CI-nya masih 0, maka di sini tetap 0 karena 0 dikali 100 nggak bisa, 0 dikali 80 juga nggak bisa. Ini tetap 0 sama 0 karena rumus baris itu sama. Nanti kita akan buktikan di tabel iterasi 1 dan seterusnya. Nah, untuk yang ZJ min CJ ini adalah pengurangan dari hasil ZJ ini dan dikurang dengan CJ. Tapi berhubung ZJ-nya 0, jadi kita salin dari nilai CJ atas. Jadi di sini 40, di sininya 30. Di sini tetap 0. Ini juga tetap 0. Nah, untuk melanjutkan iterasi pertama, di sini kita harus mengetahui dulu mana kolom kunci dan mana nilai kunci. Tentu juga kita harus mengetahui fixed ratio-nya. Di sini kita akan mencari nilai kuncinya. Sebelum itu kita akan menentukan nilai baris kuncinya. Rumusnya adalah ZJ min CJ terbesar positif. Di sini terdapat nilai X1-nya sama dengan 40 dan X2-nya 30. Berarti yang lebih besar positifnya adalah 40. Kita tandai dulu biar nggak lupa.
jika kita sudah mencari kolom kunci, kita akan mencari rasionya. Rumus rasionya adalah activity level dibagi nilai pada kolom kunci. Berarti untuk S1-nya 100 dibagi 2. Kita masukkan rumus sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kemudian yang S2-nya juga sama, bagi 2. Nah, ini kita sudah mencari rasionya S1 50 dan S2-nya 50. Kemudian kita akan mencari baris kunci. Untuk mencari baris kuncinya, syaratnya adalah nilai rasio terkecil positif. Berarti yang ini 50. Kita tandai. Nah, jika kita sudah mempunyai data seperti ini, sudah mencari kolom kunci, rasio dan baris kuncinya, kita bisa memulai dengan iterasi 1. Kita melanjutkan ke iterasi satunya. Nah, untuk di kasus seperti ini yang kebetulan kolom kuncinya ada di baris pertama, berarti kita memasukkan nilai di sininya 40 karena X1-nya sama dengan 40. Kemudian di sini tetap 0, S2-nya tetap 0. Dan pada kolom ini di basis pertama kita tulis X1 karena baris kuncinya, kolom kuncinya ada di X1 ya, ada di kolom S1. Dan kolom kedua di baris keduanya kita tulis S2. Tetap ya, belum kita ubah di sini. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu kolom yang ini nih, yang nilai yang ada kolom kuncinya. Rumusnya adalah sama dengan angka baris kunci dibagi nilai kunci sama dengan 50. Kemudian ini juga sama, angka baris kunci dibagi nilai kunci. Ini juga sama, angka baris kunci lama dibagi nilai kunci, ini juga sama. Nah, untuk yang di kolom keduanya, karena ini bukan kolom kunci, ini baris pertamanya, rumusnya adalah angka baris lama dikurang angka baris kunci dikali fix rasio. Sebelum kita mencari baris keduanya, kita akan mencari dulu fix rasionya berapa. Nah, untuk mencari rumus fix rasionya adalah sama dengan 1 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 1 dulu baru 2? Karena yang kita cari duluan adalah di baris keduanya, S2. Jadi kita bagi 1 dengan 2. Bagaimana jika kasusnya dibalik? Ini yang kolom kunci, ya berarti sama aja, berarti yang duluan dicari baru dibagi nilai kunci, begitu. Nah, balik lagi ke rumus, berarti sama dengan angka baris lama sama dengan 80 dikurang dalam kurung angka baris kunci dikali, karena kita makainya Excel jadi kita pakai bintang, kalau dikali itu bintang, dikali fix rasionya sama dengan 0,5 tutup kurung sama dengan 30. Ini juga sama. Nah, jika kita sudah mencari X1 dan S2-nya, selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya di kolom iterasi 0, bahwa rumus ZJ itu adalah CI
ini dikali nilai activity level pada nilai S1 ditambah CI pada S2 dikali activity level S2 sama dengan 2000. Lalu kolom selanjutnya juga sama, dikalikan CI dikali X1 ditambah CI lagi dikali kolom X1. Selanjutnya juga sama, nilai CI dikali X2 ditambah CI dikali X2. Nah, untuk mencari nilai ZJ ini, semua kolom harus diawali dengan nilai CI. Maupun kolom ini atau kolom ini yang dicari, pertama-tama harus didahului dengan nilai CI-nya. Seperti ini, 40 dibagi 1, 40 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. Ini juga sama, 40 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,5. Begitu. Selanjutnya kita cari nilai ZJ min CJ. Ini kita tulis tetap 2000 karena tidak ada yang bisa dikurangi. Nah, untuk kolom ini kita akan melakukan pengurangan. Jadi nilai ZJ itu adalah nilai ini, nilai ZJ dikurang nilai CJ. Terbalik. CJ min ZJ. Jadi 40 dikurang 40 sama dengan maaf ya, terbalik ya. Baik, langsung saja. Ini tadi sempat terbalik, ternyata mohon dimaafkan. Sama dengan nilai CJ dikurang nilai ZJ sama dengan 0. Sama dengan nilai X2 nya, nilai CJ X2 dikurang nilai ZJ X2 sama dengan 10. 30 kurang 20 sama dengan 10. Kita lanjut. Karena di sini masih ada yang positif, yaitu nilai X2-nya positif, maka ini belum optimal artinya. Kita akan melanjutkan ke iterasi yang kedua. Syarat optimal itu adalah minimal nilainya 0, nilai X1 X2-nya 0, atau bisa juga minus. Oke, kita akan melanjutkan nilai yang kedua. Sebelumnya kita mencari dulu nih kolom kunci, rasio, dan baris kuncinya pada iterasi pertama. Jadi di sini yang paling positif adalah X2. Kemudian untuk mencari rasionya sama dengan activity level dibagi nilai kunci yang ada di X2. Dan yang terkecil, rasio terkecilnya sama dengan 60. Jadi kita di kolom kedua. Baik, di sini sudah ketemu baris kunci dan nilai kunci, lalu rasionya udah ketemu. Baik teman-teman, karena mempersingkat waktu, jadi di sini saya sudah menyelesaikan soal dari metode simplex yang tadi.
Karena di sini tuh cara iterasi satunya dan iterasi duanya sama ya. Langsung saja ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, tadi kan kita diminta untuk mencari keuntungan yang maksimal ya. Disarankan untuk memproduksi produk A sebanyak 20. Produk A 20, yang ini kita tandain. Dan memproduksi produk B sebanyak 60. Produk B-nya X2 yang ini. Maka dengan keterbatasan kendala yang ada, keuntungan yang akan diperoleh sebesar 2.600. Ya. Jadi di sini solusi optimalnya adalah 2.600. Kita kenapa mengetahui ini optimal? Karena syarat yang tadi saya sebutkan adalah bahwa syarat optimal itu adalah nilainya minimal 0 atau kurang dari 0. Karena di sini nggak ada yang positif, jadi di sini sudah optimal. Oke, mungkin segitu saja. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.